Halo, balik lagi nih di channel Pelangi Biru. Sekali ini saya mau sedikit senggol ini kali ya, demons ya, atau iblis kali ya. Karena di sini kemarin sih saya pernah melihat sebuah cuplikan. Dia berkata, dia bersetubuh dengan 7 iblis, apa 9 iblis kayak begitu. Di sini maaf, jujur saya mau bantah. Kenapa? Karena begini, pertama, iblis ini dia juga mempunyai sesuatu apa ya yang bisa dikatakan jasad. Kita omongnya jasad lah ya, kayak begitu. Nah, jasad dia ini masih terkekang nih, terkurung kayak begitu. Jadi sekarang yang lepas ke dunia ini itu kalau disebut itu seperti sukmanya dia melakukan astral projection lah dari sana ke sini kayak begitu. Makanya ada yang summon segala macam, dia datang. Sampai ada yang kan pernah nih, ada yang summon dia panggil datang, terus angin kencang begini segala macam. Hai bro, gua kasih tahu, itu power yang dia keluarkan itu nggak nyampe 50% loh, kayak begitu. Kenapa gua ngomong kayak gitu? Ya gimana ya, bukan gua bisa summon mereka atau enggak. Karena kita tarik lagi ke belakang, Nabi Sulaiman diciptakan oleh Tuhan sengaja untuk salah satunya apa ya, menyegel, mengurung mereka sampai titik batas terakhir yang disepakati oleh Tuhan, diizinkan, yaitu kapan? Ketika nanti Dajjal dia keluar. Nah, dari situ pula keluar juga si demon-demon ini, kayak begitu. Jadi disitulah nanti ada yang berjasad. Kalian lihat benar-benar, dan kalian lihat tingginya semana, kayak begitu. Jadi untuk sekarang ini itu sebuah apa ya, sukma energi atau apanya saja. Makanya saya bingung kalau misalkan dia ngomong dia sampai bersetubuh dengan demon kayak begitu. Kalau dia melakukan persembahan segala macam itu real, ada kayak begitu. Tapi untuk bersetubuh segala macam, manggil dia hadir, break wujud kayak begitu, enggak gitu enggak. Paling yang datang tuh kalau bahasa kita ini sukmanya kayak begitu. Jadi salah satu bagian apa tuh, roh apa itu yang datang. Kalau dia demon itu keluar, salah satu aja lah ya, taruhlah nggak di rank paling atas, taruhlah yang di rank paling bawah nih keluar, saya sih nggak tahu siapa yang bisa handle gitu. Mau dia orang suci, mau dia orang ibadah, puasa segala macam, saya sih nggak yakin ada yang mampu. Karena Tuhan sendiri menciptakan Nabi Sulaiman itu memang untuk menutup ini. Saya nggak mau cerita terlalu panjang lebar kemana-mana ya, cuman intinya aja menutup ini, si demon ini aja. Saya mau cerita si demon ini aja gitu loh. Karena selain demon ini banyak yang ditutup oleh Nabi Sulaiman atau Solomon itu, kayak begitu. Dari mana bang literasi lo bang, literatur lo bang, segala macam ya. Saya sih juga bingung ya. Dari mana saya tahu, cuman itu yang saya tahu. Jadi memang ada
manusia-manusia yang Tuhan ciptakan ada tujuannya, kayak begitu. Dan untuk saya sih juga bingung ya, kalau saya pribadi saya merasakan seperti ini. Pasti nanti si demon-demon ini nih akan keluarnya pas bareng Bang Al-Dajjal. Kenapa saya ngomong begitu? Karena Dajjal ini butuh supportnya selain bantuan kekuatan. Karena apa begitu? Karena kan nanti yang melawan Dajjal ini kan juga bukan manusia biasa, kayak begitu. Seperti itulah kira-kira. Jadi gitu aja kalian. Saya di sini mau senggol sih ini. Kalau ini saya beneran senggol, kayak begitu. Karena gimana saya ngomongnya ya? Kayak misalkan orang kesurupan hantu, setan, kuntilanak, pocong, gundurwo, segala macam. Itu nggak masuk di pikiran saya, nggak masuk. Kalau menurut saya adalah si jin ini, si setan ini, dia memberikan energinya ke orang itu, terus mengontrol dari jauh. Misalkan dia mengangkat tangannya, jadi seorang itu juga angkat tangan, kayak begitu. Jadi kayak apa ya, pada nonton Naruto nggak sih yang pengguna boneka, jadi dia mengendalikan dari jauh. Itu pernah saya bahas kok, kesurupan di channel ini. Itu kalau menurut saya pribadi ya. Kalau misalkan yang percaya dia masuk ke dalam tubuh manusia untuk mengontrolnya, saya enggak. Ini untuk yang kesurupan ya. Berbeda hal dengan jin yang memang memasuki tubuh manusia itu untuk sesuatu hal. Dia berdiam diri di situ. Seperti ini biasanya beda lagi. Seperti ini orang-orang biasanya menganut ilmu. Makanya kalau orang-orang tua dulu banyak nih yang matinya susah, sampai menggap-menggap, sampai kadang-kadang kurus kering, kerontang, kayak begitu. Dia belum meninggal karena dia mengambil mengambil kekuatan dari jin itu. Nah, jin itu timbal baliknya adalah biasanya dia temperamen, terus orangnya suka ngopi, suka merokok berlebihan, segala macam. Itulah terkadang yang dipakai sama jin itu. Malahan maaf, ada yang berlebihan sampai dia mencari wanita atau berhubungan badan. Itu ada. Itu zaman dulu tuh. Kalau saya sih nggak tahu ya cara-caranya, cuman pernah saya temukan seperti itu, dimana orang sudah tua, miris pokoknya, udah tua, kering, kerontang kayak tengkorak, masih hidup begitu. Kalau kata orang banyak ilmunya, ya orang zaman dulu gimana? Seperti saya bilang lagi, zaman dulu tuh orang tuh lebih kekuatan batinnya ini, keyakinannya, imannya dia itu terhadap sesuatu hal tuh sangat yakin. Makanya dia bertapa di sana, dia puasa, dia ngapain, dia jungkir balik, dia melakukan itu karena dia yakin. Berbeda dengan zaman sekarang, tergantikan dengan namanya teknologi. Makanya nggak ada lagi kan zaman sekarang apa itu yang namanya pelet pengasihan ya, karena semua itu udah tergantikan dengan uang, dengan dunia, kayak begitu. Tapi memang masih ada ya, cuman siapa yang mau ngejalaninnya? Saya kasih contoh aja kayak kemarin tuh di channel di apa ya, saya kasih contoh aja yang di Semar Mesem itu. Semar Mesem tuh memang ada sebenarnya. Semar Mesem itu aksaranya sebenarnya aksara Jawa. Maaf nih, saya juga orang Jawa, saya Jogja, kayak begitu. Aksaranya aksara Jawa, tapi ada namanya itu ajian. Ajian itu dicampur, diolah dengan puasa. Kalau paranormal sekarang, dukun sekarang, dia melakukannya cuman dimenyanin, didupain, dikasih minyak,
kayak begitu, itu malahan sesuatu hal yang menjadi buruk. Kenapa saya bilang buruk? Wangi-wangian gitu mengundang makhluk dari sana, dan lu yang nggak tahu apa-apa bakar kayak gitu, nggak bisa kontrol ya, yang datang siapa aja. Gitu. Adek gua pernah dia begini mimpi. Jadi teman kelasnya itu sering nih bau minyak misik, terus dia nggak lama mimpi. Jadi temennya itu kemana pergi, ada pocong di belakang yang ngikutin dia. Dia nanya, itu kenapa begitu? Ya saya bilang gini, ya kemungkinan sih temen lu ya ada aneh-aneh. Oh pantesan dia bau minyak-minyak yang kayak lu. Oh gue bilang gini, minyak gue mahal nih, gue bilang gitu. Enak aja lu. Ya minyak-minyak kayak gitulah, kata dia gitu. Begitu kira-kira. Oke, jadi kemana-mana nih, semoga bisa sedikit mencerahkan ya. Saya sih ngomong begini tujuannya agar jangan terlalu percaya dan mengikuti kayak begitu. Selain itu, saya juga tujuannya agar kita yang awam-awam ini, apalagi orang-orang yang broken yang tidak pernah dapat support segala macam, tidak masuk ke sana. Kenapa saya bilang seperti itu? Lingkungan sana mereka membantu, benar-benar membantu 5 orang. Yang satu ini lagi benar-benar kesulitan, dia butuh misalkan duit 10 juta, 5 orang ini ngumpulin nih 10 juta jebret nih buat lu. Nah, lu gunain tuh duit itu segala macam. Itulah komunitas sebelah sana. Ya, berbeda dengan kita. Ngumpul jebret. Ya, kenapa lu? Gue utang nih 1 juta, bubar. Kalau orang kita gitu. Kayak gitu. Kalau orang sana enggak, komunitas sana kayak begitu. Kenapa saya tahu? Ya kan ada yang ngomong waktu itu ya. Nah emang begitu udah, mereka memang gimana ya, memang solid, terus memang menjaga satu sama lain itu biar nggak kemana-mana gitulah. Sekalinya lu cemplung ke situ, lu susah keluar. Itu doang. Ya oke, itu aja. Mungkin di sini ada yang mau nyenggol balik atau segala macam, ya terserah. Inilah yang saya ketahui, yang saya pahami seperti ini, bahwa demon itu untuk saat ini tidak bisa dihadirkan secara jasad kayak gitu, dengan jasadnya. Kalau sukmanya bisa. Itu aja. Oke, sampai ketemu lagi nih tema selanjutnya.